Sebuah keluarga kecil miskin di perkampungan Pantai Air Manis, pesisir pantai Sumatera Barat. Untuk penghidupan, sang ayah bekerja sebagai nelayan. Keluarga tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Sedangkan ibunya bernama Mande Rubaya. Sekian lama hidup dalam kemiskinan, sang ayah memutuskan untuk merantau ke negeri seberang, dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sepeninggal suaminya merantau, ibu Malin Kundang, Mande Rubaya mengambil alih peran mencari nafkah ayah Malin Kundang. Ia sehari-hari bekerja menangkap ikan di pantai, atau berkeliling kampung berjualan kue. Meski dibesarkan tanpa kehadiran sang ayah tercinta, Malin tumbuh menjadi anak cerdas dan mudah bergaul, walaupun sedikit nakal. Suatu hari, kaki Malin terantuk batu hingga terjatuh ketika tengah mengejar seekor ayam sambil memegang sapu. Akibatnya lengan kanannya terluka dan luka tersebut berbekas tidak bisa hilang. Kehidupan miskin membuat Malin Kundang ingin merantau. Ia berpikir jika berhasil dalam perantauannya, ibunya tak perlu lagi hidup dalam kemiskinan. Malin Kundang kemudian meminta izin ibunya untuk merantau. Mendengar keinginan anak kesayangannya, Mande Rubaya tak kuasa menolaknya, walaupun sebenarnya ia tidak setuju. Malin merasa senang karena ibunya akhirnya mengizinkan dirinya merantau. Suatu hari, sebuah kapal dagang berlabuh di Pantai Air Manis. Betapa gembiranya hati Malin Kundang ketika melihat ada kapal dagang tengah berlabuh di Pantai Air Manis. Ia meminta izin nahkoda kapal untuk menumpang kapal tersebut. "Wahai nahkoda kapal yang mulia, izinkanlah hamba untuk menumpang kapal ini. Hamba sangat ingin merantau agar bisa membahagiakan ibu hamba," kata Malin. "Baiklah anak muda, engkau boleh menumpang di kapal ini dengan syarat engkau mau membantu pekerjaan para awak kapal." Nahkoda kapal tersebut mengizinkan Malin menumpang kapalnya. Malin segera berlari ke rumahnya guna memberitahu ibunya bahwa ia akan segera pergi berlayar. Setelah berpamitan kepada ibunya, Malin Kundang akhirnya pergi berlayar untuk merantau. Tidak disangka kejadian buruk menimpa kapal tersebut. Bajak laut menyerang kapal dagang tersebut. Malin Kundang bersembunyi di sebuah ruangan kecil tertutup tumpukan kayu. Para perompak membunuh nahkoda kapal beserta seluruh awaknya. Para perompak juga merampas seluruh harta benda di kapal tersebut. Beruntung, Malin Kundang selamat dari serangan bajak laut tersebut. Kapal tersebut kemudian terombang-ambing di lautan. Akhirnya kapal tersebut terdampar di sebuah pantai. Orang-orang di desa tersebut segera menolong Malin. Ia menceritakan perihal dirinya yang menumpang kapal untuk pergi merantau, namun di pertengahan jalan kapal yang ditumpanginya diserang bajak laut. Penduduk desa kemudian mempersilahkan Malin untuk tinggal di desa mereka. Malin Kundang akhirnya memutuskan untuk tinggal di desa tersebut. Malin kemudian bekerja serabutan di desa tersebut. Ia bekerja sangat keras dan sangat hemat. Dalam bekerja, Malin selalu teringat akan nasihat ibunya yang memintanya untuk bersikap jujur dan bekerja keras. Singkat cerita, Malin Kundang kini telah berubah menjadi seorang saudara kaya raya. Ia mulai mengadakan perdagangan ke desa-desa lainnya bahkan antar pulau.
Untuk keperluan perdagangan antar pulau, ia menyewa kapal-kapal dagang. Setelah perdagangannya makin membesar, ia akhirnya mampu membeli kapal-kapal dagang sendiri. Kekayaannya sangat banyak dan tidak ada saudagar di desa tersebut dapat menyaingi kekayaannya. Ia lantas menikahi gadis paling cantik di desa tersebut, putri dari keluarga kaya raya. Sementara, di perkampungan pantai air manis, Manderubayah, Ibunda Malin Kundang, terus menunggu kabar anaknya. Setiap ada kapal berlabuh di pantai air manis, Manderubayah akan segera mencari tahu apakah anaknya berada di kapal tersebut. Pada suatu hari, Manderubayah mendengar kabar ada sebuah kapal dagang berlabuh di pantai air manis. Ia segera berlari ke pelabuhan untuk mencari tahu apakah anaknya ada di kapal tersebut. Detak jantung Manderubayah kian cepat. Saat dari kejauhan ia melihat anaknya berdiri bersama seorang perempuan cantik di kapal dagang mewah tersebut. Ia benar-benar yakin bahwa orang itu adalah anaknya, Malin Kundang, karena di lengan kanannya ada bekas luka sewaktu terjatuh mengejar ayam dahulu. Manderubayah bertambah gembira saat orang-orang berseru bahwa Malin Kundang adalah pemilik kapal dagang mewah tersebut. Malin Kundang yang berpakaian mewah kemudian menuruni kapal. Manderubayah segera berlari mendekati Malin, tanpa basa-basi ia langsung memeluknya anaknya erat-erat. Malin melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya dengan kasar hingga terjatuh. Malin Kundang sesungguhnya mengetahui pasti bahwa perempuan tua miskin yang memeluknya itu adalah ibu kandungnya, Manderubayah. Namun ia dihinggapi rasa malu luar biasa karena ibunya terlihat sangat miskin dengan pakaian lusuh. Ia malu pada istri dan anak buahnya karena memiliki ibu miskin. Hati Manderubayah sangat sakit hati dengan perlakuan Malin, anak kandungnya tercinta. Ia segera pergi menjauh dari Malin Kundang. Kemudian Manderubayah mengangkat tangannya ke atas kemudian berdoa. Ya Tuhan, sekiranya lelaki yang tidak mau mengakui hamba sebagai ibu kandungnya dan mendorong hamba hingga jatuh adalah benar-benar anakku, Malin Kundang, maka aku sumpahi ia berubah menjadi batu. Tidak lama kemudian Malin kembali ke kapal dagang mewahnya. Ia memerintahkan anak buahnya agar pergi dari pantai air manis. Saat itu langit terlihat cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi. Kapal dagang tersebut perlahan-lahan pergi meninggalkan pantai air manis. Angin badai datang tiba-tiba lalu menghantam kapal dagang milik Malin. Begitu hebatnya badai dan besarnya ombak di lautan, kapal Malin hancur berkeping-keping seketika. Tubuh Malin Kundang terseret ombak kemudian terdampar kembali di pantai air manis. Tidak lama kemudian tubuhnya berubah menjadi batu, dalam kondisi tengah bersujud meminta ampun pada ibunya. Malin Kundang, anak durhaka yang malu mengakui ibu kandungnya, kini telah menerima azab berubah menjadi batu.